Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pengembangan Thiagarajan dan kawan-kawan atau biasa dikenal dengan 4D. Baik, ada pula pemateri pada presentasi kali ini yaitu saya sendiri, Akil Fadil MS, kemudian Nurul Rizky Amalia dan Devi Triana. Baik, pada pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun yang melatar belakangi dari pembahasan kali ini yaitu kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan elemen kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga dalam dunia pendidikan, pengembangan bahan ajar menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, akan tetapi masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional yang kurang interaktif dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, hal ini dapat menghambat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengembangan yang sistematis untuk memastikan bahan ajar yang digunakan relevan, efektif, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, di mana telah banyak model pengembangan instruksional yang diciptakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satunya model yang akan kami bahas saat ini yaitu model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan kawan-kawan tahun 1974. Jadi model ini dulunya dikembangkan dengan tujuan untuk pelatihan guru pada siswa berkebutuhan khusus. Nah, di mana pelatihan yang dimaksud yaitu merancang dan mengembangkan bahan ajar. Namun dalam perkembangannya, model ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang pendidikan, seperti dalam pengembangan kurikulum, media pembelajaran, dan lain sebagainya di berbagai jenjang pendidikan. Nah, penerapan model 4D dalam pendidikan telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Beberapa studi menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama dalam aspek pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, model ini juga memberikan fleksibilitas bagi pendidik dalam menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Oleh karena itu, model 4D menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi. Nah, meskipun memiliki berbagai keunggulan, model 4D juga memiliki beberapa tantangan dalam implementasinya. Proses pengembangan yang cukup panjang dan memerlukan uji coba berkali-kali menjadi salah satu hambatan utama, terutama bagi pendidik yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang akan kami bahas pada kali ini. Yang pertama, bagaimana tahapan dalam model pengembangan 4D dan apa saja yang dilakukan pada setiap tahapannya. Kedua, apa kelebihan dan kekurangan model pengembangan 4D dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, berikut beberapa tahapan dalam model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan kawan-kawan tahun 1974. Di mana yang pertama yaitu define atau pendefinisian, kedua design atau perancangan, ketiga develop atau pengembangan, dan keempat disseminate atau penyebaran. Baik, yang pertama tahap define atau pendefinisian. Jadi tahap define adalah langkah awal dalam model pengembangan instruksional 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan kawan-kawan. Nah, dalam model pengembangan yang lain, tahap ini sering dinamakan dengan analisis kebutuhan. Suatu produk yang akan dikembangkan tentunya akan membutuhkan analisis yang berbeda-beda, sehingga pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk,
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dalam tahap ini terdapat 5 langkah utama yang menjadi panduan prosesnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait langkah-langkah yang terdapat pada tahap define atau pendefinisian. Nah, yang pertama yaitu analisis awal dan akhir. Jadi, pada langkah ini kita melakukan analisis terlebih dahulu dengan cara melalui observasi di suatu sekolah. Nah, pada saat kita melakukan observasi, tentunya kita akan mencari berbagai masalah yang terdapat pada siswa. Misal, siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan pembelajaran yang kurang bervariasi dan pemanfaatan media yang kurang optimal. Nah, ataukah bahan ajar yang kurang memadai dikarenakan bahasa atau soal-soal yang terdapat di dalamnya belum bisa memenuhi kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari tahu siswa mengalami kesulitan pada materi atau konsep apa, sehingga nantinya kita dapat membuat suatu bahan ajar dengan fokus pada permasalahan kompetensi yang dialami siswa. Nah, jadi selama kita melakukan analisis, kita juga perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pengajaran yang mungkin efektif dan efisien. Nah, semisal tidak ditemukan solusi yang sesuai, maka terlebih dahulu kita mencari bahan ajar yang sudah tersedia. Namun, jika bahan ajar tersebut ternyata juga kurang relevan, nah maka pada saat itu perlu dilakukan pengembangan. Nah, jadi setelah kita memunculkan berbagai masalah yang ada di lapangan, dalam hal ini sekolah, maka kita akan menetapkan suatu masalah yang kemudian diberikan alternatif penyelesaian dengan cara memilih suatu bahan ajar yang akan dikembangkan. Nah, bahan ajar di sini mengacu pada suatu produk yang akan dihasilkan dalam bidang pendidikan, seperti model pembelajaran, media pembelajaran, buku ajar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu analisis siswa. Nah, selanjutnya kita akan menelaah tentang karakteristik siswa yang bertujuan untuk memastikan bahwa bahan ajar relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun karakteristik yang akan dianalisis seperti kemampuan akademik atau pengetahuan, perkembangan kognitif, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan topik pembelajaran atau pengalaman belajar sebelumnya, motivasi belajar, dan sebagainya. Jadi semisal pada suatu kelas terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan materi, di mana ada yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, sehingga hal tersebut juga berdampak pada motivasi belajar siswa, di mana motivasi tersebut berbeda-beda dalam suatu kelas. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu bahan ajar yang memuat informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu membuat dengan tampilan yang menarik sehingga masing-masing siswa dapat termotivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu analisis tugas. Nah, jadi pada langkah ini kita akan melakukan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan apa yang harus dikuasai oleh siswa, lalu merancang tugas-tugas apa yang akan diberikan kepada siswa. Nah, tugas yang diberikan di sini harus terstruktur dan sistematis agar siswa dapat memahami tiap tugas yang diberikan serta dapat mencapai tujuan pembelajaran secara bertahap. Selain itu, langkah ini juga memberikan cakupan komprehensif mengenai tugas yang akan diinstruksikan ke dalam bahan ajar. Nah, yang keempat yaitu analisis konsep. Nah, selanjutnya langkah ini akan menganalisis konsep-konsep utama berupa materi yang akan diajarkan dan memastikan bahwa konsep tersebut memiliki hubungan logis atau jelas dan keterkaitan satu sama lain. Selain itu, kita juga mengumpulkan dan memilih berbagai materi yang relevan pada suatu pokok pembahasan tertentu, lalu menyusunnya kembali secara sistematis. Jadi, analisis ini juga mencakup pemetaan konsep,
untuk menentukan bagaimana setiap elemen mendukung tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, dan yang kelima yaitu menentukan atau perumusan tujuan pembelajaran. Jadi pada langkah terakhir ini berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan dari peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, jadi peserta didik menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. Saya Nurul Rizky Amelia sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Tahap kedua dari 4D, model pengembangan 4D ini atau kita kenal sebagai Tiaga Rajang. Tahap keduanya itu adalah desain atau perancangan. Pada tahap kedua ini ada beberapa tahap lagi dari desain atau perancangan ini. Yang pertama tes acuan kriteria, kemudian pemilihan media, kemudian pemilihan format, kemudian desain awal. Untuk tes acuan kriteria ini adalah metode evaluasi yang dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran telah ditetapkan, bukan untuk membandingkan hasil mereka dengan peserta didik lain. Jadi tes ini digunakan untuk memastikan efektivitas bahan ajar, memantau perkembangan siswa, dan memberikan umpan balik yang terarah. Kemudian untuk pemilihan media. Pemilihan media dalam pembelajaran memegang peranan penting untuk mendukung tercapainya tujuan belajar, terutama dalam pelatihan guru anak-anak yang luar biasa atau pelatihan guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Proses pemilihannya ini harus mempertimbangkan karakteristik siswa, kebutuhan tugasnya, serta atribut media yang paling sesuai seperti apakah kita membutuhkan visualisasi gerakan atau akses acak. Kemudian tahap ketiga dari perancangan ini adalah pemilihan format. Untuk format di sini adalah format instruksional, di mana format instruksional ini adalah kombinasi media, strategi pengajaran, dan teknik pemanfaatan yang mendukung proses pembelajaran. Materi instruksional ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu materi protokol dan materi pelatihan. Untuk tahap terakhir ini dari perancangan, tahap terakhirnya itu adalah desain awal. Nah, disinilah tahap terpenting dari tahap kedua dari 4D ini. Dari tahap keempat ini, desain awal ini, misalnya kalau saya menggunakan desain awal sistem pembelajaran yang dipersonalisasi, harus melibatkan perencanaan menyeluruh yang mencakup analisis tujuan. Untuk desain awal bahan ajar terprogram dirancang dengan kerangka kriteria yang jelas. Sedangkan untuk rancangan model auditorial dikembangkan dengan menulis naskah awal. Nah, ini adalah gambaran umum dari tahap yang harus dilakukan pada tahap kedua, yaitu desain. Untuk tahap dari setiap tahap ini, detailnya dari setiap tahap ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini tes acuan kriteria. Nah, tadi sudah kita jelaskan secara umumnya. Jadi tes acuan kriteria ini atau sering juga disebut sebagai penilaian acuan patokan ini adalah jenis penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama itu, mengapa kita melakukan tes acuan kriteria? Harus ada alasan penggunaan tes acuan kriteria ini. Jadi alasannya itu, tes yang mengacu pada kriteria digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan untuk membandingkan hasil mereka dengan peserta didik lain. Tes ini berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas bahan ajar dan mengukur perkembangan peserta secara individual. Jadi fungsi tes acuan kriteria ini yang pertama untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, yang kedua menilai efektivitas bahan ajar, kemudian ketiga memperbaiki proses pembelajaran. Tujuan dari tes acuan kriteria ini secara garis besarnya ada dua tujuan utama penggunaan tes yang mengacu pada kriteria. Yang pertama itu
untuk kontrol kualitas bahan ajar. Untuk kontrol kualitas bahan ajar ini dilakukan untuk mengukur efektivitas bahan ajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki dalam evaluasi formatif, yaitu proses penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk memperbaiki metode pengajaran atau bahan ajar. Kemudian tahap ketiga yaitu kontrol kualitas bahan ajar ini tujuannya untuk menilai kontribusi bahan ajar dalam pencapaian tujuan pada evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur keberhasilan keseluruhan proses pembelajaran. Kemudian tujuan tes acuan kriteria yang kedua yaitu untuk melakukan pengukuran prestasi calon guru. Jadi tes ini digunakan sebelum, selama, dan setelah instruksi untuk menilai sejauh mana peserta telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita akan menilai sejauh mana ini sejauh mana peserta telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu untuk sebelum instruksi dilakukan untuk menilai keterampilan awal peserta. Kemudian selama instruksi itu dilakukan untuk memantau kemajuan peserta. Kemudian setelah instruksi itu digunakan untuk mengukur pencapaian dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk membuat tes yang mengacu pada kriteria? Nah, tes yang mengacu pada kriteria atau tes acuan kriteria ini sebaiknya disusun sebelum mendesain materi pengajaran. Ada 4 alasan utamanya, yaitu yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan pembelajaran. Menyusun butir sejak awal membantu untuk memperjelas tujuan pembelajaran dengan membuatnya lebih spesifik dan terukur. Jadi, setiap soal dalam tes itu akan mencerminkan keterampilan atau konsep yang harus dikuasai siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Kemudian, kenapa alasan keduanya yaitu untuk mencegah pengulangan soal yang tidak perlu. Jadi, kita ingin mencegah pengulangan yang tidak perlu. Jadi, dengan membuat tes sebelum materi, kita bisa menghindari pengulangan soal yang sama dalam latihan dan ujian. Ini mencegah siswa sekedar menghafal jawaban tanpa benar-benar memahami konsep yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Kemudian alasan ketiganya yaitu sebagai membantu dalam penyusunan materi yang relevan atau panduan dalam pengembangan materi pengajaran. Tes yang disusun lebih awal ini dapat menjadi panduan dalam merancang urutan pengajaran. Jadi butir-butir tes membantu memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai, sehingga penyusunan materi menjadi lebih sistematis dan terfokus. Kemudian tujuan terakhir yaitu untuk menerapkan teknik instruksional atau instruksi terprogram. Jadi penyusunan tes sejak awal ini akan mendukung penerapan teknik instruksi terprogram, di mana materi disusun secara bertahap dari konsep dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Jadi ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan umpan balik yang berkelanjutan, yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur. Kemudian 3 tingkatan pengujian acuan kriteria. Tes yang mengacu pada kriteria yang dilakukan dalam 3 tingkatan untuk menguji kemampuan calon guru untuk mengidentifikasi perilaku agresi dan menyusun rencana pelajaran bagi anak-anak yang IMR atau anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental ringan atau anak yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual tetapi masih memiliki potensi untuk belajar dan berkembang melalui pendidikan dan dukungan yang tepat. Jadi 3 tingkatan ini digunakan untuk merancang pengujian berbasis kriteria dalam konteks pelatihan guru untuk menyusun rencana pelajaran bagi orang tua yang membantu anak-anak dengan
EMR atau Educable Mentality Retarded. Ada 3 tingkatannya, yaitu tes kertas pensil, kemudian uji kinerja simulasi, kemudian uji kinerja alamiah. Untuk tes kertas dan pensil ini untuk mengukur pemahaman teoritis peserta dengan misalnya meminta mereka untuk membuat daftar komponen penting dalam rencana pelajaran untuk orang tua. Jadi di sini untuk tes kertas dan pensil ini, guru sebagai calon guru untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi disuruh untuk membuat daftar komponen pentingnya dalam rencana pelajaran untuk orang tua untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kedua yaitu uji kinerja dalam kondisi simulasi. Jadi peserta sebagai calon guru ini diberikan studi kasus tentang seorang anak yang berkebutuhan khusus, IMR. Misalnya ini contohnya William. Mereka calon guru ini harus merancang rencana pelajaran yang dapat digunakan oleh ibu William ini untuk mendukung pembelajaran anaknya. Ini menguji kemampuan peserta atau sebagai calon guru untuk menerapkan teori ke dalam situasi simulasi yang menyerupai dunia nyata tetapi tetap terkontrol. Kemudian tingkatan ketiga yaitu uji kinerja dalam kondisi alamiah. Peserta atau guru, calon guru kelas khusus diwajibkan untuk membuat 10 rencana pelajaran per tahun yang akan digunakan oleh orang tua anak yang berkebutuhan khusus tadi. Penilaian dilakukan untuk mengambil 3 rencana pelajaran secara acak untuk dievaluasi. Jadi ini mengukur kemampuan peserta dalam situasi nyata, di mana mereka benar-benar harus menyusun rencana pelajaran untuk kebutuhan orang tua dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tadi ada uji kinerja dalam kondisi simulasi dan ada uji kinerja dalam kondisi alamiah. Jadi kalau kondisi simulasi ini tetap dapat bisa dikontrol, sedangkan kondisi alamiah ini sulit untuk dikontrol karena betul-betul terjun langsung di lapangan. Kemudian cara menulis butir tes. Jadi cara menulis butir tes yang mengacu pada kriteria ini, butir tes itu harus disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika tujuannya hanya menguji kemampuan memilih jawaban yang tepat, maka gunakan soal pilihan ganda. Namun jika tujuannya untuk mengukur keterampilan nyata seperti menganalisis atau memecahkan masalah, maka lebih tepat untuk menggunakan soal esai atau jawaban tersusun. Jadi tes berbasis kriteria ini lebih valid jika meminta peserta menyusun jawaban sendiri, karena ini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian prinsip-prinsip dalam merancang dan mengevaluasi tes kinerja dalam kondisi simulasi. Yang pertama itu pemilihan item. Jadi pemilihan jenis item tes. Jenis item tes ini harus disesuaikan dengan kompetensi yang diukur. Contoh, jika menggunakan soal pilihan ganda, maka ini cocok untuk menguji pengetahuan faktual. Sedangkan untuk soal esai atau tugas praktik lebih sesuai dengan keterampilan analitis dan penerapan. Kemudian prinsip kedua yaitu kondisi simulasi. Untuk kondisi simulasi ini, gunakan simulasi agar semua peserta menghadapi kondisi yang sama. Dengan simulasi yang akan menciptakan lingkungan terkontrol yang mendekati situasi nyata, seperti pengajaran mikro untuk calon guru. Situasi yang disimulasikan harus dirancang seragam bagi semua peserta agar hasilnya adil dan terukur. Kemudian prinsip ketiga yaitu evaluasi kinerja dalam kondisi simulasi. Jadi tentukan apakah ingin menilai proses atau cara melakukan sesuatu ataukah ingin menilai produknya atau hasil akhirnya. Misalnya kita bisa menilai cara calon guru ini mengajar atau prosesnya atau hasil rencana pembelajaran atau produknya. Jadi penilaian ini bisa fokus pada prosedur,
atau cara peserta melakukan tugas atau produknya atau hasil yang dicapai. Evaluasi prosedur ini memerlukan pengamat terlatih atau rekaman video agar penilaian lebih objektif dan bisa ditinjau ulang. Kemudian prinsip terakhir yaitu instrumen penilaian. Jadi gunakan alat bantu seperti daftar periksa atau checklist untuk memeriksa langkah-langkah penting yang harus dilakukan peserta. Ataukah kita menggunakan skala penilaian untuk memberikan skor berdasarkan kualitas kinerjanya. Jadi untuk skala penilaiannya ini kita bisa menggunakan dari skala 1 sampai skala 8. Jadi untuk skala 1 ini maksudnya adalah tidak dapat diterima hingga skala 8. Skala 8 ini menunjukkan bahwa luar biasa, penilaiannya sudah luar biasa. Skala penilaiannya bermaksud skor 8 itu luar biasa. Kemudian instrumen ini memastikan bahwa penilaian lebih terstruktur dan konsisten di antara peserta. Nah, ini tadi prinsip-prinsip untuk kondisi secara simulasi. Sedangkan untuk tes kinerja dalam kondisi alamiah, secara prinsipnya sama dengan kondisi simulasi. Yang membedakan, kondisi alamiah ini dilakukan dalam situasi nyata, di mana tes ini mengukur kemampuan peserta calon guru untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka langsung di dunia kerja. Seperti saat calon guru benar-benar mengajar di kelas. Meskipun kondisi ini sulit dikendalikan, namun evaluasi dalam situasi alamiah ini lebih valid karena mengukur kemampuan peserta dalam mentransfer keahliannya ke dunia kerja yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, peserta ini calon guru dapat diberitahu atau tidak diberitahu bahwa mereka sedang diamati, jadi masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Untuk penilaiannya ini dalam kondisi alamiah ini tetap bisa menggunakan yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Dalam kondisi simulasi yaitu kita bisa menggunakan checklist atau dengan skala penilaian. Nah, kemudian tahap kedua dari desain atau perancangan ini yaitu pemilihan media. Nah, secara detailnya di sini ada beberapa. Pertama itu kenapa kita harus menggunakan media. Jadi media itu mendukung fleksibilitas pembelajaran dengan mendokumentasikan kejadian di kelas sehingga bisa dipelajari kembali kapan saja. Selain itu, media itu membantu calon guru untuk memahami protokol kelas melalui rekaman yang berfungsi sebagai alat evaluasi terstandarisasi. Penyuntingan media memungkinkan fokus pada aspek tertentu seperti pertanyaan guru atau perubahan perilaku siswa dan memungkinkan calon guru ini untuk mempelajari teknik pengajaran dari berbagai lokasi. Kemudian aspek pemilihan media. Jadi pemilihan media ini tidak lagi berfokus pada seberapa nyata media menggambarkan suatu konsep, melainkan pada seberapa efektif media itu membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, karakteristik siswa. Jadi karakteristik siswa ini harus apakah siswa ini pemula atau sudah mahir karakternya. Kemudian kedua itu kebutuhan tugas. Nah, apakah materi membutuhkan visualisasi gerakan, warna, atau suara? Kemudian pertimbangan ketiga yaitu atribut media yang tersedia. Nah, atribut media ini apakah media yang digunakan mampu menampilkan gerakan, mampu menampilkan warna, ataukah kedalaman yang dibutuhkan untuk pemahaman siswa. Kemudian langkah-langkah pemilihan media. Jadi langkah-langkah dalam pemilihan media ini meliputi yang pertama, menentukan karakteristik peserta didik. Jadi misalnya calon guru yang mengajar siswa tunarungu memerlukan media dengan fokus visual. Kemudian langkah kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Seperti memastikan guru magang ini harus menguasai 30 tanda bahasa isyarat umum. Kemudian langkah ketiga ini mengidentifikasi atribut media yang diperlukan. Jadi media harus mampu
merepresentasikan tanda-tanda nonverbal untuk mendukung visualisasi gerakan tangan, dan idealnya memiliki fitur 3 dimensi, akses acak, serta memungkinkan pembelajaran dengan kecepatan sendiri. Atribut yang tidak relevan seperti warna dapat diabaikan. Kemudian faktor tambahan dalam pemilihan media. Jadi faktor tambahan di sini yaitu ada untuk faktor produksi dan faktor distribusi. Untuk faktor produksi itu meliputi ketersediaan fasilitas, kemampuan tim produksi, kecukupan anggaran, kualitas teknis, serta proses pengujian dan revisi. Untuk faktor distribusi di sini mencakup ketersediaan alat pemutar, kesesuaian media untuk pembelajar individu ataukah kelompok. Kemudian kita harus juga pertimbangkan biaya distribusinya, serta pengemasan media ini agar terorganisir dan mudah diakses. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Jadi jenis-jenis media pembelajarannya, medianya ini, media pembelajaran kita bisa menggunakan audio ataukah media audio, media cetak ataukah slide atau transparansi, ataukah kita bisa menggunakan media film ataukah media video. Untuk audio ini murah, mudah diproduksi, tapi tidak memberikan gambaran atau tidak bisa dalam bentuk gerakan, tidak bisa dilihat gerakannya, hanya suaranya saja. Kemudian dalam bentuk cetak ini murah, mudah direvisi, tetapi kurang cocok juga untuk gerakan karena dicetak. Kemudian untuk slide atau transparansi OHP ini medianya ini mudah diedit, tapi butuh proyektor. Kemudian untuk film ini yang paling cocok, tapi kualitasnya ini kualitas yang bagus, tetapi sangat mahal untuk digunakan pada media pembelajaran. Kemudian untuk media yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan video. Video ini fleksibel, bisa diulang, tetapi butuh operator. Ya. Kemudian tahap ketiga dari desain di sini yaitu pemilihan format. Jadi pemilihan format itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta pelatihan sebagai calon guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Jadi untuk format instruksional itu sudah dijelaskan tadi bahwa format instruksional itu adalah kombinasi dari media, strategi pengajaran, dan teknik pemanfaatan. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dan bervariasi. Kadang disamakan dengan media, kadang melampaui media, dan kadang mengacu pada karakteristik eksternal. Untuk pemilihan format, klasifikasi materi instruksionalnya ini dibagi menjadi dua klasifikasi materinya. Ada materi protokol dan ada materi pelatihan. Untuk materi protokol itu adalah rekaman perilaku instruksional baik yang terjadi secara nyata di kelas maupun yang dipentaskan secara realistis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan contoh yang konkret dari berbagai konsep yang relevan dalam pendidikan, sehingga calon guru ini dapat memahami dan mempelajari konsep-konsep tersebut melalui pengamatan. Materi protokol ini sangat berguna dalam pelatihan guru karena memungkinkan pengamatan perilaku instruksional yang efektif, analisis berbagai teknik pengajaran, dan pemahaman konsep-konsep pendidikan secara praktis. Materi protokol dapat dirancang dalam 3 format berbeda yang dibedakan berdasarkan tingkat kontrol atas perilaku yang direkam. Yang pertama itu format untuk drama bernaskah. Jadi format ini memberikan kontrol penuh atas skenario yang direkam. Jadi semua aspek rekaman seperti dialog dan tindakan sudah dirancang sebelumnya, memastikan contoh yang disajikan sesuai dengan konsep yang diajarkan. Kemudian format untuk rekaman yang tidak terkontrol.
Jadi rekaman tidak terkontrol ini melibatkan perekaman aktivitas di kelas yang berlangsung secara alamiah. Jadi setelah perekaman, materi diedit untuk menyaring dan menampilkan kutipan yang relevan dengan konsep yang diajarkan. Kemudian akan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang situasi kelas meskipun membutuhkan proses penyuntingan yang cermat. Kemudian format ketiga ini dari materi protokol ini adalah protokol struktur minimum. Jadi protokol struktur minimum ini menggunakan permainan peran dengan panduan umum. Peserta ini calon guru memiliki kebebasan dalam mengembangkan interaksi mereka sendiri untuk menciptakan keseimbangan antara kontrol dan realisme. Untuk klasifikasi materi instruksional yang kedua yaitu materi pelatihan. Untuk materi pelatihan fokus pada pengembangan keterampilan kinerja atau keterampilan dalam mengajar dapat dilakukan melalui dua format utama. Yang pertama itu format manajemen. Format manajemen ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu manajemen sumber daya dan pembelajaran penguasaan. Untuk manajemen sumber daya ini membantu peserta pelatihan dalam memilih dan menggunakan sumber daya yang sesuai. Jadi bisa berupa garis besar tujuan atau rekomendasi kegiatan dan sumber daya. Kemudian kedua itu pembelajaran penguasaan. Jadi dengan menggunakan tes berulang dengan kriteria tertentu akan memastikan pemahaman materi. Tes ini menjadi alat identifikasi kelemahan dan membantu memperbaikinya secara bertahap. Kemudian format kedua dari materi pelatihan ini yaitu format desain konten. Ada beberapa, yaitu dari format desain konten yang pertama cetak, ada multimedia, ada kelompok kecil, kemudian ada berbasis komputer. Untuk cetak ini berupa materi cetak yang digunakan untuk pembelajaran mandiri. Format ini fleksibel dan terjangkau, seperti pembelajaran yang terprogram. Kemudian yang kedua itu multimedia. Multimedia ini berupa modul pembelajaran dengan media yang bervariasi, lebih efektif dan memotivasi karena melibatkan berbagai indera dalam proses pembelajaran. Kemudian format ketiga itu kelompok kecil. Kelompok kecil ini mendorong interaksi antara peserta melalui permainan peran, permainan instruksional, dan simulasi. Jadi sangat bermanfaat untuk mencapai hasil pembelajaran afektif dan sosial. Untuk keempat ini, format keempat itu berbasis komputer. Untuk berbasis komputer ini memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung pembelajaran interaktif. Jadi berbasis komputer ini efektif secara biaya dan seringkali tumpang tindih dengan format pembelajaran mandiri maupun kelompok. Kemudian tahap terakhir dari desain ini yaitu desain awal. Nah, untuk desain awal di sini ada 3 yang akan saya bahas, misalnya desain sistem pembelajaran yang dipersonalisasi, kemudian desain bahan ajar yang terprogram, kemudian desain modul auditorial. Untuk desain sistem pembelajaran dipersonalisasi ini ada 4 tahapnya, itu yang pertama analisis tugas. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuannya, apa unit pembelajarannya, kemudian hubungan materi dan tujuan. Kemudian tahap kedua itu strategi pelaksanaannya. Strategi pelaksanaannya ini kita harus melakukan perekrutan pengawasan, kemudian prosedur evaluasi, kemudian sistem fleksibel. Kemudian tahap ketiga itu kita harus membuat buku panduan. Ya, buku panduan ini berisi pengantar dan panduan tiap unit. Kemudian tahap terakhir yaitu manual pengawasan. Jadi manual pengawasan ini berisi panduan peran, evaluasi, dan umpan balik. Kemudian desain bahan ajar yang terprogram ini. Jadi ada 5 tahap umumnya di sini, itu ada kerangka kriteria, ada kerangka pengajaran, ada pertanyaan kritis, ada versi awal, ada uji coba, dan revisi. Jadi desain bahan ajar terprogram ini yang pertama itu tahap yang dilakukan pertama itu kerangka kriteria. Jadi kita harus tahu dulu indikatornya, kemudian urutan logisnya,
Kemudian tahap kedua itu kerangka pengajaran. Jadi harus ada panduan langkah demi langkah. Kemudian ketiga itu pertanyaan kritis, ada dorongan pemikiran yang mendalam. Kemudian keempat itu adalah versi awal, yaitu minimum kerangka untuk uji coba. Jadi harus ada kerangkanya ini. Kemudian tahap terakhir yaitu uji coba dan revisi, atau dilakukan identifikasi perbaikan di sini pada uji coba dan revisi. Kemudian untuk desain modul auditorial, nah ada beberapa tahap di sini. Tahap pertama itu naskah awal. Nah, naskah awal ini berisi tujuan dan tinjauan pelatihan. Jadi naskah awal ini didasarkan pada tujuannya dan tinjauan pelatihannya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dan evaluasi. Jadi kita lakukan revisi tujuan dan tes berbasis kriteria. Kemudian media dan kegiatan. Jadi media dan kegiatannya ini berisi rekaman, teks, dan tugas praktis. Kemudian yang keempat itu urutan konten. Nah, urutan konten ini berisi materi dan aktivitas yang berjenjang. Jadi urutan konten di sini yaitu kita harus merancang urutan konten dan aktivitas. Jadi kita akan menentukan urutan penyampaian materi dan aktivitas belajar. Jadi kita akan mengumpulkan ini bahan-bahan yang sudah ada. Kemudian mempersiapkan bahan tambahan jika diperlukan. Kemudian tahap selanjutnya itu panduan belajar. Kita membuat panduan belajar, yaitu dapat berupa foto. Panduannya harus berupa misalnya dalam bentuk foto ataukah diagram ataukah daftar periksa ataukah ruang kosong untuk mencatat. Kemudian tahap selanjutnya itu merekam dan menyempurnakan modul. Jadi pada tahap ini kita harus merekam dalam versi kasar dengan alat perekam. Kemudian melibatkan peserta tadi secara aktif, baik secara khayalan atau dengan guru magang. Kemudian kita harus membuat transkrip rekaman, dan kemudian kita melakukan pengeditan dan kemudian memperbaikinya, kemudian merekam ulang versi finalnya. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini evaluasi dan revisi modul, yaitu mempersiapkan beberapa salinan panduan belajar. Kemudian menyediakan modul untuk dievaluasi oleh ahli mata pelajaran, editor, dan peserta pelatihan. Kemudian melakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima dari ahli-ahli tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nama saya Devi Trena. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tahap develop. Tahap develop dalam model penelitian dan pengembangan 4D bertujuan untuk menghasilkan produk yang siap digunakan melalui serangkaian proses validasi, revisi, dan uji coba. Tahap ini merupakan inti dari pengembangan produk karena memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan sebelum masuk ke tahap penyebaran. Nah, menurut Tyagarajan, Semel dan Semel pada tahun 1974, tahap ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu appraisal atau penilaian akhir ahli dan developmental testing atau uji coba pengembangan yang dilakukan secara berulang untuk memastikan efektivitas dan konsistensi produk. Itu menurut Haryanto pada tahun 2022. Langkah pertama dalam tahap develop adalah penilaian ahli, di mana produk awal dievaluasi oleh para ahli untuk mendapatkan masukan terkait keefektifan, keakuratan, dan kesesuaian produk dengan tujuan pembelajaran. Para ahli biasanya terdiri dari pakar materi, pakar media, atau pakar bahasa. Nah, tergantung pada jenis produk yang dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan produk sejak dini sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum uji coba lebih lanjut. Menurut Mediantoro pada tahun 2021,
Penilaian ahli merupakan teknik yang penting untuk mendapatkan saran perbaikan materi agar produk menjadi lebih tepat, efektif, dan teruji. Dalam proses ini, para ahli memberikan umpan balik berupa kritik dan saran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kritik kualitatif mencakup rekomendasi perbaikan terhadap isi atau struktur produk. Nah, sedangkan data kuantitatif biasanya berupa skor validasi berdasarkan kriteria tertentu. Setelah menerima masukan dari para ahli, pengembang melakukan revisi produk sesuai dengan rekomendasi tersebut untuk meningkatkan kualitas. Nah, setelah revisi dari penilaian ahli selesai, langkah berikutnya itu adalah uji coba produk pada berbagai skala, individu, kelompok kecil hingga kelompok besar. Tujuan utama dari uji coba ini itu adalah untuk mengidentifikasi kelemahan produk berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna akhir. Menurut penelitian oleh Riani Johan pada tahun 2023, uji coba ini memungkinkan pengembang untuk memahami bagaimana produk diterima oleh audiens target dan bagaimana penggunaan dalam konteks nyata. Uji coba individu biasanya dilakukan terlebih dahulu untuk mengevaluasi aspek teknis dan fungsionalitas dasar produk. Nah, setelah itu uji coba kelompok kecil dilakukan untuk menguji interaksi pengguna dengan produk dalam situasi yang lebih kompleks. Akhirnya uji coba kelompok besar atau lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa produk dapat digunakan secara efektif oleh audiens yang lebih luas. Nah, proses ini seringkali melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, atau angket untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pengalaman pengguna. Nah, berdasarkan hasil coba pada berbagai skala, revisi akhir dilakukan untuk memastikan bahwa semua kelemahan telah diperbaiki dan produk siap untuk digunakan. Revisi akhir ini sangat penting karena untuk menentukan apakah produk ini memenuhi standar kualitas yang diharapkan sebelum disebarluaskan kepada pengguna akhir. Nah, menurut Utaminingsih pada tahun 2024, revisi akhir harus mencakup semua aspek yang relevan seperti isi materi, desain media pembelajaran, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Nah, tahap develop ini menekankan pentingnya iterasi berulang dalam proses pengembangan produk. Iterasi ini memungkinkan pengembang untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan dari para ahli dan hasil uji coba. Menurut Saputra pada tahun 2020 itu menyatakan bahwa iterasi berulang itu adalah kunci untuk menghasilkan produk yang efektivitas dan konsisten. Selain itu, iterasi juga membantu memastikan bahwa produk tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga praktis dalam penerapannya di lapangan. Nah, sehingga demikian tahap develop ini merupakan langkah yang krusial dalam model 4D karena memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi tapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Nah, proses ini mencerminkan pendekatan sistematis dan berbasis data dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan yang berdampak positif bagi dunia pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada tahap diseminat atau penyebaran. Nah, tahap ini merupakan langkah terakhir dalam model penelitian dan pengembangan 4D yang bertujuan untuk menyebarluaskan produk kepada pengguna akhir. Tahapan ini juga sangat penting karena harus memastikan bahwa produk yang telah dikembangkan itu dapat diimplementasikan secara efektif, diterima oleh audiens target dan diadopsi secara luas. Nah, menurut Thiagarajan, Semel dan Semel pada tahun 1974, tahap diseminat ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama itu validasi implementasi, pengemasan produk, dan diskusi serta adopsi. Nah, yang pertama itu tahap implementasi. Nah, di mana produk yang telah selesai direvisi pada tahap pengembangan itu diuji pada target pengguna sebenarnya. Nah, validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas produk dalam konteks nyata serta mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut penelitian Salsabella pada tahun 2023 itu validasi implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa produk ini memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan dapat digunakan dengan optimal dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya.
Nah, pada tahap ini pengembang melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan produk oleh audiens target. Data yang dikumpulkan biasanya mencakup tingkat keberhasilan penerapan produk, umpan balik dari pengguna, serta kendala yang mungkin muncul selama implementasi. Nah, kalaupun ada tujuan yang belum tercapai, pengembang ini harus memberikan solusi agar masalah tersebut tidak terulang pada saat produk disebarluaskan secara lebih luas. Nah, setelah validasi implementasi ini selesai dilakukan, langkah selanjutnya itu pengemasan produk. Nah, produk ini dikemas dalam bentuk yang mudah diakses oleh pengguna seperti buku panduan, modul digital, ataupun aplikasi berbasis teknologi. Nah, pengemasan produk ini bertujuan agar pengguna dapat memahami cara penggunaan produk secara mandiri tanpa memerlukan pendampingan langsung dari pengembang. Nah, sebagai contoh dalam penelitian tentang media pembelajaran berbasis Android, produk dikemas dengan panduan aplikasi yang jelas sehingga guru dan siswa dapat dengan mudah menggunakannya tanpa hambatan teknis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengemasan yang baik dapat meningkatkan tingkat adopsi dan produk oleh pengguna akhir. Nah, langkah terakhir dalam tahap disseminate adalah difusi dan adopsi. Nah, di mana produk ini disebarluaskan melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, platform digital, atau publikasi ilmiah. Strategi penyebaran ini harus mempertimbangkan waktu penyebaran, karakteristik audiens target, serta media yang digunakan agar penyebaran lebih efektif. Nah, diskusi ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas sehingga mereka memahami manfaat dan cara penggunanya. Adopsi terjadi ketika individu atau institusi mulai menggunakan produk dalam konteks mereka sendiri. Nah, menurut penelitian Wandri pada tahun 2023, strategi penyebaran dan efektif melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna serta pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Contoh misalnya, penyebaran melalui pelatihan langsung memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman praktis menggunakan produk sehingga meningkatkan tingkat adopsi. Nah, tahap disseminate ini tidak hanya berfokus pada distribusi fisik, tetapi juga pada upaya untuk memastikan bahwa pengguna memahami manfaat dan cara penggunaan produk secara menyeluruh. Terus keberhasilan tahap ini itu sangat tergantung pada strategi penyebaran yang terencana dengan baik serta mampu pengembang untuk menjelaskan nilai tambah dari produk kepada audiens target. Nah, ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya terkait kelebihan model pengembangan 4D. Pertama, pendekatan sistematis dan terstruktur. Jadi model 4D memberikan kerangka kerja yang sistematis melalui tahapan define, design, develop, dan disseminate. Nah, hal ini memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan siswa, kemudian memiliki struktur yang jelas, serta mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kedua, validasi oleh ahli untuk kualitas perangkat. Jadi pada tahap develop, model 4D melibatkan validasi oleh pakar untuk memastikan kualitas perangkat pembelajaran. Nah, validasi ini mencakup aspek desain, materi, dan instrumen tes, sehingga perangkat yang dihasilkan lebih layak digunakan dalam proses pembelajaran. Dan ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa. Jadi penggunaan model 4D dalam pengembangan perangkat pembelajaran terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan pemahaman siswa. Nah, hal ini dicapai melalui desain perangkat yang melibatkan siswa secara aktif dan sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, kekurangan model pengembangan 4D. Yang pertama, tidak ada tahapan evaluasi setelah penyebaran atau disseminate. Jadi, model 4D hanya sampai pada tahap
penyebaran tanpa mencakup evaluasi produk setelah diimplementasikan. Nah, hal ini menjadi kelemahan karena kualitas produk tidak diukur secara menyeluruh setelah digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses yang rumit untuk guru dengan keterbatasan waktu. Jadi tahapan dalam model 4D, terutama pada tahap refine dan develop, dianggap terlalu rumit dan memakan waktu bagi guru yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran secara lengkap. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan dalam implementasi pada kondisi nyata. Jadi, pada tahap penyebaran, model 4D seringkali tidak sepenuhnya diterapkan dalam kondisi nyata, seperti uji coba pengguna yang terbatas atau tidak dilakukan karena kendala teknis, misalnya perkuliahan daring yang membatasi interaksi langsung dengan pengguna.